Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Halo, Geli mengangkat teleponnya. Ada apa, Sen? Kata Geli. Apa? Bagaimana bisa? Baiklah, aku akan ke sana, kata Geli segera menutup teleponnya. Paman, maaf, aku izin sebentar ya. Brian ada di kantor polisi sekarang. Aku harus ke sana, kata Geli pada Paman Arthur, pemilik toko buku tempat Geli bekerja. Geli, sudah kukatakan padamu, jangan bergaul dengan anak-anak nakal itu, kata Arthur. Paman, please, Geli memohon. Baiklah, cepatlah kembali, kata Arthur. Thanks, Paman, kata Geli lalu segera berlari keluar. Sesampainya di halte, Geli langsung naik ke dalam bis yang datang di waktu yang tepat. Sean memberitahunya bahwa Brian dilaporkan oleh ayahnya sendiri karena Brian memukul kepala ayahnya dengan menggunakan kursi kayu. Keluarga Brian memang berantakan. Ayahnya kerap menyiksa ibu dan adik-adiknya. Brian tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi mereka. Mungkin ini saatnya kesabarannya telah habis. Geli sampai di kantor polisi dan menemui Brian yang masih diinterogasi oleh polisi. Kakak, Sean dan Josh menghampirinya. Tenanglah, aku akan membereskan masalah ini, kata Geli. Lalu Geli duduk di sebelah Brian. Dia mencoba untuk membela Brian dan menceritakan tentang perbuatan ayah Brian pada polisi. Geli sengaja memancing kemarahan ayah Brian. Ayah Brian yang berada di sebelah Brian tampak meradang dengan apa yang dikatakan Geli. Hei, kau siapa? Jangan ikut campur masalah keluarga kami. Akan kusobek mulutmu jika berani berkata yang tidak-tidak lagi, teriak ayah Brian. Lihatlah Pak Polisi, begitulah kelakuannya kepada keluarganya. Brian hanya membela ibu dan adiknya. Bukankah dia sudah melakukan KDRT pada keluarganya? Seharusnya dia yang dihukum, Pak, kata Geli. Kau, teriak ayah Brian dan beranjak dari kursinya. Diam, teriak Pak Polisi. Kami akan melakukan visum pada seluruh anggota keluargamu, kata polisi akhirnya. Apa? Aku yang dirugikan, lihatlah kepalaku yang sampai mendapat 10 jahitan, teriak ayah Brian tak terima. Lalu Brian tiba-tiba berdiri dan membuka bajunya. Banyak bekas luka kering, bahkan basah yang tampak di tubuhnya. Inilah yang selalu dia lakukan padaku setiap hari, Pak, kata Brian dengan suara bergetar. Geli baru mengetahui bekas luka itu. Brian yang dilihatnya selalu ceria ternyata menderita oleh ayahnya sendiri. Oh my God, kata Geli dengan sedih. Kau benar-benar manusia brengsek, Tuan, umpat Geli pada ayah Brian. Akhirnya polisi menangkap ayah Brian dan menjebloskannya di penjara. Geli memeluk Brian dan menenangkannya. Jalanmu masih panjang, kakak akan membantumu jika kau butuh bantuan. Geli mengusap punggung Brian. Antar dia pulang, kata Geli pada Sean dan Josh. Baik kak, jawab mereka. Geli kemudian kembali ke tempat kerjanya. Otaknya berpikir bagaimana caranya membantu perekonomian keluarga Brian. Dia tidak bisa membiarkan Brian menderita sendirian. Geli sudah menganggap Brian seperti adiknya sendiri. Paman, pekerjaan apa yang menghasilkan banyak uang? Tanya Geli pada Paman Arthur. Menikah dengan orang kaya, kata Arthur santai. Paman ini, tapi benar juga yang Paman katakan. Apakah aku harus mencari pria kaya agar aku punya banyak uang? Ide yang bagus, kata Geli. Arthur tertawa terbahak mendengar ucapan Geli. Paman, sepertinya Paman mengejekku dengan tawa Paman. Tidak, Geli, aku akan mendoakan supaya kau mendapat suami kaya, kata Arthur yang masih menahan tawanya. Ya, doakan aku, Paman. Meskipun itu sesuatu yang sedikit mustahil, Geli melihat penampilannya sendiri. Kau gadis yang cantik, Geli,
Hanya saja minim budget, kata Arthur menahan tawanya. Yah, nasibku memang sedikit buruk, kata Gelly pasrah. Sudah 2 bulan Ray tinggal di Swedia. Caroline memaksa untuk menemui Ray ke Swedia. Sejak Ray pergi ke New York, mereka sama sekali belum pernah bertemu. Sayang, aku merindukanmu. Caroline memeluk Ray dan mencium bibirnya. Aku ingin tinggal di penthouse-mu saja, kata Caroline manja. Tidak, aku tidak suka area privasiku dimasuki oleh orang lain. Kau di hotel saja, oke? Kata Ray dengan senyum menawannya. Sayang, bukankah aku kekasihmu? Aku bukan orang lain, protes Caroline. Kau hanya kekasihku, kau bukan keluargaku, Caroline. Tolong mengerti aku, kata Ray. Baiklah, I love you, honey, kata Caroline dengan membelai pipi Ray. Ray, berhenti di toko pakaian itu dulu, ada yang ingin ku beli, kata Caroline. Ray paling malas mengantar wanita berbelanja, apalagi berbelanja pakaian. Jangan terlalu lama, ini sudah menjelang malam, kata Ray. Ketika turun dari mobil, tas Caroline diambil seseorang yang kemudian lari dengan secepat kilat. Caroline jatuh di dekat mobil karena terdorong dan kaget oleh peristiwa yang baru saja dialaminya. Caroline berteriak dan membuat Ray terkejut. Ada apa? Kata Ray. Tasku, Ray, tasku dicuri. Banyak barang pentingku di sana, teriak Caroline. Ray melihat seseorang lari dengan cepat ke arah jalan kecil. Lalu Ray mengejarnya. Ray melihat orang itu memberikan tas Caroline kepada orang lain di seberang jalan kecil itu. Pencuri kecil rupanya, gumam Ray yang masih mengejar orang itu. Orang pertama yang mengambil tas Caroline sudah menghilang. Ray semakin dekat dengan orang kedua yang mengambil tas itu. I got you. Ray segera meringkus orang itu dan mengunci tubuhnya di dinding. Jalan kecil itu lumayan gelap karena tak ada lampu sama sekali di sana. Kau pikir bisa lepas dariku, pencuri kecil, kata Ray. Brak! Punggung Ray dipukul oleh kotak kayu lumayan keras. Ray tahu jika yang dihadapinya bukan hanya satu orang pencuri, tapi mereka berkelompok. Ray memutar tubuh dan memukul orang yang sudah memukulnya dari belakang. Orang itu langsung tersungkur. 2 orang yang lainnya mencoba memukul Ray dengan menggunakan tongkat kayu, tetapi Ray dengan cepat menangkisnya. Menghadapi penjahat jalanan hanya bagaikan melawan semut bagi Ray. Ingatkan bahwa Ray adalah pemegang sabuk hitam karate dan taekwondo. Kemudian datang satu orang lagi yang langsung meloncat ke tubuh Ray sehingga Ray terjatuh dan orang itu berada di atas dadanya. Cepat pergi, teriak Gelly, orang yang berada di atas dada Ray. Cepat, teriaknya lagi. Ketiga orang itu pun pergi membawa tas Caroline. Ray tersenyum remeh dan kemudian membanting tubuh Gelly. Ray melepaskan Gelly dan mengejar Shane, Brian, dan Josh lagi. Tetapi Gelly menarik kaki Ray dan membuatnya jatuh kembali. Mereka sudah pergi, lawanmu adalah aku, kata Gelly ngos-ngosan. Ray mengangkat tubuh Gelly dan membenturkannya ke tembok. Tangan kekarnya memegang kerah jaket Gelly. Mata tajamnya memandang mata hijau Gelly dengan jarak yang sangat dekat. Lutut Gelly mencoba menendang perut Ray, tetapi Ray mengunci tubuhnya di dinding dengan sangat erat. Tubuhnya dan tubuh Ray menempel sempurna. Gelly tampak ngos-ngosan, tenaganya terkuras karena melawan Ray yang sama sekali tak terlihat kelelahan. Kau pasti pemimpin pencuri kecil ini, kata Ray. Gelly masih belum bereaksi, lalu ponsel Ray berbunyi. Ray mengambilnya dengan satu tangannya, sementara tangan lainnya menahan leher Gelly. Pergilah dulu ke hotel, aku ada urusan penting, kata Ray dan mengantongi ponselnya lagi. Aku akan membawamu ke kantor polisi, Nona.
Ray tahu bahwa orang yang ditangkapnya adalah seorang wanita karena dia merasakan dada wanita itu yang menempel sempurna di dadanya. Itu tidak akan terjadi, kata Gelly. Ray menurunkan tangannya yang menahan leher Gelly, lalu kesempatan itu dipakai Gelly untuk menendang perut Ray. Gelly kemudian lari, tapi tak sampai 3 meter, Ray memeluk perut Gelly dan mengangkatnya ke bahu lebarnya. Gelly tak putus asa. Dia menggigit kuat punggung Ray sehingga Ray mengumpat dan menurunkan Gelly dari punggungnya. Kau benar-benar wanita liar, Nona, kata Ray, dan kali ini dia menggendongnya seperti bridal style. Gelly kemudian menggigit leher Ray. Hei, dasar wanita gila, umpat Ray dan melepaskan Gelly lalu mendekapnya erat. Karena tubuh Gelly mungil, jadi Ray sangat mudah membawanya dengan posisi seperti itu. Lepaskan aku, brengsek, teriak Gelly di telinga Ray. Oh God, aku benar-benar bisa gila. Lalu Ray melepaskan Gelly begitu saja sehingga Gelly terjatuh di trotoar jalan. Topi yang dipakainya terlepas dan rambut panjang ikalnya terurai indah. Gelly terjatuh tepat di bawah lampu jalan dan membuat Ray melihat sosok Gelly dengan jelas. Mata hijaunya yang besar melihat ke arah Ray dan memandangnya tajam. Ray berjongkok dan memandang Gelly. Kembalikan tas temanku, kalau tidak aku akan membuat urusan ini menjadi panjang. Ray memegang dagu Gelly. Apa yang sudah kami dapatkan tidak akan bisa kembali ke pemiliknya, kata Gelly menantang. Ambil saja uang yang ada di dalamnya, selain uang kembalikan padaku, kata Ray. Ayu serius? Tanya Gelly tak percaya. Ya, uang bukan masalah bagiku. Bekerjalah, jangan mencuri. Kau masih muda, Nona. Cobalah bekerja jujur, kata Ray. Kau tahu apa tentang hidup kami? Kata Gelly tidak senang. Ray membuka jaket Gelly dan memeriksanya. Apa yang kau lakukan? Teriak Gelly dan berusaha menyingkirkan tangan Ray dan bajunya. Ray kemudian mengambil tas Gelly lalu mengeluarkan semua isinya. Ray membuka dompet Gelly dan membaca kartu identitas milik Gelly. Galina Kiev, not. Lalu Ray mengantongi kartu identitas milik Gelly. Ray kemudian mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu namanya lalu melemparkannya ke atas wajah Gelly yang masih terduduk di atas trotoar. Datanglah ke kantorku dan bawa tas itu. Lalu Ray pergi meninggalkan Gelly. Benar-benar pria menyebalkan, umpat Gelly. Gelly membaca kartu nama Ray. Dia seorang CEO, berarti dia pria kaya raya. Apakah aku bisa memanfaatkan situasi ini? Aku akan memikirkannya. Otak bisnis Gelly mulai berjalan. 3 hari sejak kejadian itu, Gelly belum berani datang ke perusahaan Ray untuk mengembalikan tas milik temannya itu. Aku bisa meminta pekerjaan padanya, bukankah itu perusahaan besar? Hei, kau siapa, Gelly? Kau bahkan mencuri darinya, gumam Gelly pada dirinya sendiri. Paman, apa yang harus dilakukan seorang wanita agar pria tertarik padanya? Tanya Gelly pada Arthur. Lalu Arthur beranjak dari kursi kebesarannya dan mengambil sebuah buku dari rak buku yang terletak di ujung. Kemudian Arthur memberikannya pada Gelly. Cara menjerat seorang pria. Baca Gelly. Ya Tuhan, aku bahkan baru tahu ada buku seperti ini. Mengapa aku belum pernah membacanya? Kata Gelly sambil membuka buku itu. Pria mana yang akan kau jerat, Gelly? Tanya Arthur. Tentu saja pria kaya, Paman, jawab Gelly jujur yang fokus membaca bukunya. Arthur hanya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca buku yang dibacanya tadi.